Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Pastor Bartoloyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik edisi Kamis 15 Agustus 2024. Mari kita awali permenungan kita dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Janganlah kami Kau buang dari hadapan-Mu bila kami jatuh, melainkan ampunilah dan tuntunlah kami kembali di jalan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskan dan utangnya pun dihapuskan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya dilunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita hari ini, pengampunan itu bukan soal kuantitas, melainkan kualitas. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan bersama mengisahkan bagaimana Rasul Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kalikah ia harus mengampuni saudara yang bersalah? Apakah sampai 7 kali? Kata Yesus kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Saudara dan saudari yang terkasih, jawaban Yesus kepada Petrus menegaskan bahwa pengampunan itu tidak ada batasannya. Pengampunan kepada sesama harus dilakukan terus-menerus. Pengampunan merupakan sebuah kualitas hidup orang-orang yang mengikuti Yesus. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa pengampunan itu bukan perkara berapa banyak kita mengampuni sesama kita. Karena jika kita jatuh dalam perkara kuantitas, menghitung-hitung jumlah kesalahan, jumlah pengampunan yang kita berikan kepada sesama, maka kita akan jatuh dalam kekecewaan dan kita sulit secara tulus mengampuni sesama. Dengan mengajarkan kepada Petrus bahwa pengampunan itu harus dilakukan terus-menerus, Yesus mau menegaskan bahwa pengampunan merupakan sebuah kualitas hidup pengikut Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita yang melakukan kesalahan atau menyakiti hati kita, membuat kita berdamai kembali dengan mereka, menghilangkan segala dendam, amarah dalam diri kita, dan menolong kita untuk memperbaiki relasi kita dengan sesama. Dan dengan demikian, kita pun sedang memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, kita berdoa, kita mohon, semoga dengan bantuan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menunjukkan kualitas hidup beriman kita, di mana pengampunan senantiasa menjadi keutamaan yang mewarnai hidup kita. Semoga dengan demikian, kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu membangun hidup bersama dalam kerukunan dan perdamaian, serta pengampunan yang sejati. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri renungan kita dengan doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui sakramen cinta kasih-Mu, Engkau telah memberikan harapan baru bagi kami. Semoga kami pun Kau mampukan untuk menjadi tanda pengharapan bagi sesama dengan hidup saling mengasihi dan mengampuni, sambil menantikan kepenuhan janji penyelamatan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah untuk mewartakan kasih dan kebaikan Allah dalam hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.